Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan persamaan sebuah bidang jika diketahui bidang tersebut melalui 3 buah titik. Di sini sudah ada soal, ya, di mana persamaan bidang itu melalui titik P1, P2, dan P3. Nah, untuk menentukan persamaan bidang ini, kita membutuhkan pengetahuan tentang perkalian silang atau cross product dan tentang pengetahuan tentang vektor normal. Ini pertama kali yang perlu kita perhatikan, kita bisa ambil 2 buah vektor dari 3 buah titik ini. Yang pertama, ya, kita cari vektor P1 sama vektor P1 P2 dan vektor P1 dan P3. Kita bisa mengambil vektor itu sebenarnya bisa dari P2, P1, P2, P3, dan sebagainya. Kali ini kita gunakan vektor P1, P2, dan vektor P1, P3. Di mana kita tahu P1, P2 itu vektornya artinya titik P2 dikurangi titik P1 komponennya. Sehingga kita peroleh di sini 1 kurang 1 itu 0, 2 kurang 3 itu min 1, 2 kurang 1 itu 1. Kemudian untuk P1, P3 tentu kita kurangi P3 dengan P1 sehingga diperoleh 1, 3 kurang 3, 0, dan 3 kurang 1, 2. Sehingga kita memperoleh 2 buah vektor, ya, dari 3 buah titik tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan cross product di antara 2 vektor ini, di mana secara konseptual kita tahu bahwa perkalian 2 buah vektor itu akan menghasilkan vektor normal atau vektor yang tegak lurus dengan bidang. Sehingga kita bisa tuliskan, kadangkala ada yang menuliskan N, kadangkala ada yang menuliskan N begini, sama aja vektor normal, sehingga kita peroleh P1 P2 dikalikan P1 P3, sehingga kita akan peroleh tentu saja kita menggunakan determinan, ya, untuk bisa menemukan vektor normal ini. Kita ke sini. Jika dari sini, ya, kita akan peroleh determinan daripada vektor perkalian 2 vektor ini di JK. Kemudian kita tuliskan komponennya masing-masing per baris, baris kedua dan baris ketiga. Ini baris pertamanya IJK, baris keduanya 0, min 1, 1, 1, 0, 2, sehingga akan kita peroleh, ya, I. Kali ini saya akan menggunakan perhitungan determinan menggunakan ekspansi kofaktor, di mana kita ambil dari I, J, dan K langsung, sehingga kita bisa dapatkan untuk yang I. Kita ambil yang ini, ya, untuk yang I kita peroleh berarti min 2 dikurang 0 itu min 2, ya, dikurang, ya, ingat jadi plus min plus ini, jadi sebenarnya ada penjelasannya, ya. Tapi kali ini saya tidak menjelaskan secara rinci kenapa plus min plus, ya. Kita lanjut aja, jadi ini min J. Untuk J kita hanya melihat kolom I dan K saja, sehingga kita lihat 0, 1, 1 min 2, sehingga determinannya adalah 0 dikurang 1 itu sama dengan min 1, dan ditambah K, berarti kolom K kita tidak lihat, hanya 0 dan min 1, sehingga kita peroleh 0 dikurang min 1 jadi 1, sehingga kita peroleh di sini min 2i plus j plus k, di mana ini adalah komponen dari vektor normal, ya. Kita bisa tuliskan n sama dengan min 2, 1, 1. Nah, kemudian setelah itu kita asumsikan pada bidang yang melalui 3 titik ini ada titik lain, misalkan titik P, ya. Kita misalkan, misal terdapat P X, Y, Z pada bidang yang melalui 3 titik ini, maka ketika kita melakukan dot product antara vektor N dan vektor P ini, jika hasilnya sama dengan 0, tentu saja dia akan tegak lurus, ya. Dengan demikian N dikali P, dikali katakanlah P1 P, vektor P1 P itu sama dengan
min 2 dikali dengan langsung saja kita bisa melihat X dikurang 1 ditambah 1 kali, kita langsung tuliskan saja, tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan ini saya tulis 1 ya. 1 kali Y dikurang 3 ditambah 1 kali Z dikurang 1, sehingga kita peroleh ya ini sama dengan 0, ingat, jadi min 2 X min 1 plus Y min 3 plus Z min 1 itu akan sama dengan 0 ya. Artinya ini kita tahu ini vektor yang tegak lurus dengan bidang, sementara vektor P1 P ini ada di bidang tersebut, dan kalau tegak lurus mesti hasilnya sama dengan 0, sehingga kita peroleh min 2X tambah 2 ditambah Y kurang 3 ditambah Z kurang 1 sama dengan 0. Kita kumpulkan yang X dan Y dan Z nya, 2 kurang 3 min 1, min 1 itu min 2 ya, sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk lain ya, 2X min Y min Z sama dengan plus 2 ya, sama dengan min 2. Boleh juga seperti ini. Saya kira jadi ini bisa juga, kita bisa nuliskan beberapa versi ini ya. Ini bisa juga min 2x tambah Y tambah Z sama dengan 2. Jadi boleh ini, boleh ini. Demikian mungkin itu terkait dengan bagaimana kita menentukan persamaan bidang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.